Di Nusantara ini kita tentu tahu bahwa banyak sekali ritual-ritual tradisi. Salah satunya adalah ritual dukutan yang diselenggarakan oleh warga desa Nglurah Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Ritual ini sangat sakral sekali bagi para warga karena di dalamnya mengandung filosofi yang sangat dalam. Nah, terkait ritual sakral dukutan ini ada kejadian yang cukup mencengangkan dan sekaligus cukup menyeramkan yang berakibat fatal bagi para warga. Nah, ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Ritual dukutan itu adalah salah satu ritual yang rutin dilakukan oleh warga yang beragama mayoritas Hindu. Namun warga yang beragama lain itu juga mengikutinya. Karena ini terkait sebuah tradisi Jawa yang semua warga itu ikut berpartisipasi. Ritual dukutan itu dilaksanakan setiap 7 bulan sekali pada wuku dukut, yaitu pada malam Selasa Kliwon. Dalam hasanah penanggalan Jawa itu ada yang namanya wuku, pemirsa. Yang mana wuku ini berbeda dengan hari ataupun bulan. Satu wuku itu terdiri dari 7 hari atau 1 minggu. Setiap 7 hari berlalu, maka wukunya pun itu berganti. Salah satunya adalah wuku dukut. Tradisi dukutan ini dilaksanakan itu di lokasi sebuah punden keramat yang dinamakan Situs Menggung. Situs Menggung sendiri adalah kawasan cagar budaya itu yang dilindungi oleh Dinas Pelestari dan Peninggalan Benda-benda Purbakala. Diperkirakan situs ini dibangun pada era peradaban Prabu Erlangga dan merupakan sebuah tempat sembahyang agama Siwa Buddha dan agama Hindu. Bagi para warga desa Nglurah, Situs Menggung tersebut adalah tempat bersemayamnya para leluhur yang harus dihormati dan dimuliakan. Hal itu karena tanpa adanya peran serta dari para leluhur, mustahil desa Nglurah itu ada. Oleh karena itu, untuk mengenang dan melestarikan apa yang telah dibangun dan ditinggalkan oleh para leluhur, diselenggarakanlah sebuah tradisi dukutan. Selain itu, tradisi dukutan itu digelar dalam rangka mewujudkan rasa syukur para penduduk desa Nglurah itu kepada Tuhan atas berlimpahnya berkah. Selain kepada Tuhan, ungkapan wujud rasa syukur juga dihaturkan kepada alam semesta itu yang telah melimpahkan hasil bumi berupa kesuburan tanah pertanian. Seluruh berkah hasil bumi yang diterima oleh penduduk desa sebagian kecil itu dikembalikan lagi sebagai persembahan sesaji di setiap tradisi dukutan tersebut. Namun, wujud pengembalian persembahan itu berupa tumpeng beserta jajanan pasar yang semuanya itu terbuat dari bahan baku jagung. 3 hari menjelang pelaksanaan tradisi dukutan, para penduduk lebih dulu menggelar yang namanya adalah adat istiadat kecrok, yaitu menumbuk jagung bersama-sama. Jagung-jagung tersebut itu digiling untuk dijadikan tepung. Apabila selesai digiling, lantas kemudian jagung tersebut itu diolah menjadi makanan tradisi. Di antaranya tumpeng nasi jagung, gandek, geger sapi, dan lain sebagainya. Untuk melengkapi sesaji tumpeng, yaitu ada yang namanya sayur bongko, botok lantoro, kemudian pisang setangkap, dan sayur ares yang terbuat dari hati batang pisang. Nah, khusus sajen sayur ares sendiri itu harus ada di setiap tradisi dukutan. Sayur ini bermakna sebagai simbol kesuburan yang diibaratkan itu sebuah batang pisang yang tidak pernah mati meskipun ditebang. Selama hati pohon pisang ada di dalam batang, maka pohon pisang tetap akan tumbuh. Nah, tepat pada malam Selasa Kliwon, rangkaian sesaji persembahan tersebut itu diletakkan di bangsal desa yang tidak jauh dari punden Menggung. Di tempat ini beberapa sesaji itu diletakkan di sebuah ruangan khusus yang kemudian diberi beberapa tambahan sesaji seperti tebu ireng, panggang ayam, kemudian panggang tempe, kelapa muda, dan daun pohon beringin. Ada suatu perlakuan khusus dalam mempersembahkan semua sesaji ini, pemirsa,
yaitu semua sesaji itu tidak boleh dimasak dengan cara digoreng. Cara memasaknya itu harus dibakar ataupun direbus saja ya. Selain itu, sesaji itu juga tidak boleh dicicipi oleh si pemasak. Oleh para sesepuh desa, pantangan ini untuk menghormati para leluhur agar jangan makan sesaji sisa seseorang. Jika pantangan ini dilanggar, maka penduduk desa itu akan menerima akibatnya. Nah, terkait persembahan sesaji kepada leluhur tersebut, ada suatu peristiwa yang cukup mencengangkan dan cukup mengerikan yang dialami oleh para penduduk desa Ngelurah Karanganyar tersebut. Peristiwa ini terjadi di awal tahun 1980-an. Saat itu tatanan tradisi sedikit dirubah pemirsa. Acara kesenian yang semula digelar di luar kompleks yaitu situs Pepunden Menggung itu dilaksanakan di dalam kompleks. Kemudian sesaji yang biasanya itu menggunakan bahan baku jagung lalu diganti menggunakan beras. Nah, akibat dari itu semua dalam kurun waktu 2 bulan penduduk desa itu terkena wabah pagebluk, sebuah penyakit yang tidak jelas rimbanya. 18 bayi dan 2 orang dewasa itu meninggal tanpa sebab. Pagi sakit, kemudian sore meninggal. Sorenya sakit, lalu pagi harinya meninggal. Seperti itu terus. Para warga tidak menyangka jika hal sepele yang mereka langgar tersebut akibatnya berdampak sangat besar sekali. Sebenarnya pantangan tersebut bermula dari keinginan salah seorang warga desa yang sok jagoan. Warga tersebut merasa dirinya itu paling pintar, paling dugdeng, dan merasa paling berkuasa di desa Ngelurah tersebut. Para warga sebenarnya itu tidak ingin melanggar tradisi yang sudah digelar sejak ratusan tahun itu. Tetapi karena tidak berani dengan orang itu, akhirnya penduduk hanya mengiyakan saja kemauannya yang merubah tatanan tradisi dukutan itu. Dan akibatnya sangat fatal. Kemudian untuk menangkal pagebluk tersebut, tradisi dukutan itu diulang untuk kedua kalinya. Sedangkan oknum warga yang memprovokasi merubah tatanan adat itu akhirnya meninggal dunia tanpa sebab. Namun beberapa warga itu sempat melihat sebuah sinar cahaya melesat masuk itu ke dalam rumah orang tersebut. Kemudian tidak lama kemudian orang itu meninggal dunia. Situs Menggung tersebut memanglah sangat sakral itu bagi para penduduk desa Ngelurah. Terdapat 2 arca yaitu Arca Erlangga dan Durgandini. Kemudian ada juga Arca Dewi Kilisuci dan Arca Patih Narotama. Setiap waktu tertentu tidak sedikit warga desa lain itu menggelar ritual panyuwunan di situs Punden Menggung itu. Apalagi itu jika bertepatan pada malam pemilihan kepala desa. Hampir dipastikan seluruh calon kepala desa itu akan menggelar ritual panyuwunan di situs Punden Menggung. Mereka berharap keinginannya menduduki jabatan kepala desa itu bisa terkabulkan. Tetapi bagaimanapun ya, kursi yang mereka rebutkan itu hanya satu saja. Jadi siapa yang kuat dalam menjalani laku tirakat, maka dialah yang akan terpilih menjadi kepala desa. Hikmah yang bisa kita ambil yaitu kita orang Nusantara itu tentunya harus selalu menghargai dan menghormati adat tradisi para warga, para penduduk yang masih memegang teguh ritual-ritual yang bersifat spiritual. Jangan sampai kita menyombongkan diri, merasa paling benar, merasa paling berilmu, karena entitas-entitas gaib di Nusantara ini tahu siapa yang melakukan kesombongan tersebut, sehingga nanti bisa fatal akibatnya. Nah, cukup sekian. Saya Patih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.